Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kita mau ngapain, Mbak? Seperti biasa, Kita lihat dulu yuk PR adik-adik minggu lalu. ini dia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Tuhan, haleluya. Berharga Haleluya. di mata Haleluya. Tuhan. Hore, selamat hari Minggu. Terima kasih. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, tadi kita udah lihat PR adik-adik yang mengerjakan tugas di minggu lalu. Sekarang kita mau gerak-gerak dulu. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Aku anak raja. Ya, ayo Bang. Aku
kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kak Basa, Bang Bengit, Abang Suro, tau gak sih? Kita tuh berharga loh. Ah, masa iya? Tau gak sih Kak? Nggak tahu. Kok kita berharga? Kita tuh berharga bukan karena kata teman kita, tapi karena kata Alkitab. Tau gak Kak kenapa kita berharga? Karena kita apa ya Kak kira-kira? Karena kita bukan dibeli dengan emas perak, tapi oleh darah Kristus. Kita mau nyanyi satu lagu, Aku Istimewa. Nah adik-adik sekarang kita mau firman. Adik-adik silakan dipersiapkan Alkitabnya sama buku tulisnya adik-adik. Nah untuk itu kiranya satu pujian kita lagu Aku Anak Raja. Kejadianku, dahsyat dan
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, kakak lihat sepertinya adik-adik hari ini semangat semua ya. Kayaknya ada yang sedih juga nih, tadi malas sekolah minggu ya. Tapi adik-adik gak boleh terus bersedih, kita harus tetap semangat untuk sekolah minggu. Nah, untuk melanjutkan untuk belajar, karena saat ini kita mau belajar ya, kita mau belajar firman Tuhan. Kakak mau adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Ayo, mana coba Alkitabnya? Dikeluarkan, coba diangkat yang punya Alkitabnya. Coba diangkat. Wah, pasti punya Alkitab semua ya. Nah, sekarang kan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kakak mau adik-adik semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk menikmati ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman, Tuhan yang berkati, biarlah kami bisa mendengarkan firman dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, amin. Kakak mau sapa adik-adik lagi. Coba ya. Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat nih. Sepertinya kakak rasa ada yang belum jawab deh. Coba sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, bagus adik-adik. Nah, yang sudah menyiapkan Alkitabnya tadi, coba kita mau buka Alkitabnya. Oh, tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu, tema kita minggu ini adalah aku istimewa, aku berharga. Coba kita ulang sama-sama. Aku istimewa, aku berharga. Baik, sekarang dibuka Alkitabnya dari Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik boleh minta bantuan orang tuanya ya kalau kesulitan untuk membuka Alkitabnya. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Nah, tema kita hari ini kan aku istimewa, aku berharga. Nah, sebelum kakak lanjut, adik-adik mungkin sudah ada yang kenal Salomo, Raja Salomo. Nah, yang tertulis yang tadi sudah kita baca itu adalah ungkapan dari seorang raja yang kita kenal. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Dia adalah raja yang penuh hikmat karena Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Kalau adik-adik ada yang ingat lagi, Raja Salomo itu pernah ada cerita seperti ini. Ada dua orang ibu, ini ibu. Mereka berdua sama-sama habis melahirkan seorang anak. Nah, dari anaknya ini salah satu ada yang meninggal adik-adik. Wah, sedih banget ya. Terus si ibu yang satunya ini sayang banget sama anaknya. Nah, ibu yang satunya ini sedih karena anaknya sudah meninggal. Akhirnya ibu ini mau mengambil anak dari ibu yang satunya. Diambil nih. Nah, terus akhirnya terdengarlah sampai ke Raja Salomo. Terus Raja Salomo bilang gini sama kedua ibu-ibu itu, ya sudah, gak usah berantem. Biar aja anak kecil ini, anak bayinya ini kita belah lalu kita bagi 2. Wah, kira-kira itu seperti apa ya adik-adik ceritanya? Tapi ternyata si ibu yang baik ini,
si ibu yang anaknya masih hidup ini, dia langsung bilang kayak gini, "Raja nggak usah dibelah deh, biarin aja bayi ini buat ibu yang satu ini. Saya nggak mau bayinya kenapa-napa." Dan tahu kenapa adik-adik? Raja Salomo langsung nilai, wah bener, kalau ibu yang baik adalah tidak akan membiarkan anaknya tersakiti. Akhirnya Raja Salomo memberikan bayi itu kepada ibu yang baik ini. Nah, ibu yang satunya ini ya sudah tidak diberikan apa-apa sama Raja Salomo. Itu kakak ceritakan cerita singkatnya Raja Salomo. Nah, kenapa Raja Salomo bisa seperti itu? Kira-kira kenapa ya? Karena ada Tuhan Yesus, Kak. Karena dia kan seorang raja. Dia memang harus seperti itu, Kak, karena dia harus memberikan jalan keluar bagaimana menemukan siapa nih ibu dari anak yang bayi ini. Nah, tapi bukan itu adik-adik. Raja Salomo ini merupakan salah satu raja yang dipenuhi hikmat sama Tuhan. Kenapa? Nah, itu juga karena Raja Salomo adalah salah satu orang yang istimewa. Seperti adik-adik juga istimewa. Nah, itu kan tadi ada yang istimewa sama berharga. Kakak mau tanya deh sama adik-adik. Kira-kira kalau yang istimewa atau berharga itu seperti apa sih adik-adik? Mungkin kalau adik-adik tahu piala seperti ini akan adik-adik lihat, wah, piala ini berharga. Atau mungkin adik-adik kalau misalnya melihat baju-baju bagus nih, wah bajunya bagus banget nih, wah ini pasti istimewa banget nih, wah ini pasti berharga banget nih buat aku gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, adik-adik punya banyak mainan. Ayo, siapa yang suka banyak mainan? Wah, pasti banyak banget nih yang suka banyak mainan. Nah, banyak juga tuh adik-adik, wah mainan ini adalah sesuatu yang berharga buat aku. Nah, terus adik-adik tahu nggak, emang yang harus berharga itu harus yang indah dilihat, seperti dia harus kaya, dia harus banyak mainan, dia harus banyak piala, atau dia harus terlihat pintar, atau dia harus terlihat cantik, atau dia harus terlihat ganteng. Ternyata enggak adik-adik. Tuhan Yesus tidak melihat seseorang itu istimewa bukan dari gantengnya, bukan dari dia pinternya. Seperti Raja Salomo, bukan karena dia pinter dia dipilih sebagai orang yang istimewa, tapi karena Raja Salomo adalah salah satu raja yang tadi kakak bilang diberikan hikmat kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu juga sama. Adik-adik adalah anak-anak istimewa untuk Tuhan. Nah, terus kalau misalnya kakak kasih tahu ada yang gemuk sama yang kurus nih, kira-kira yang mana yang istimewa? Coba adik-adik tunjuk, yang gemuk atau yang kurus yang istimewa? Wah, pasti ada yang bilang, oh yang kurus Kak istimewa, Kak yang gemuk yang istimewa. Nah, adik-adik, sebenarnya gemuk dan kurus itu adalah sama-sama kedua-duanya istimewa. Nah, terus juga nih ada salah satu juga, kalau adik-adik lihat, dia ini menggunakan alat bantu jalan atau kursi roda. Adik-adik ada yang udah pernah belum lihat kursi roda seperti ini? Nah, ini digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa berjalan seperti adik-adik. Adik-adik itu istimewa, begitu juga dengan orang yang menggunakan kursi roda. Mereka juga adalah orang yang istimewa. Tuhan memberikan mereka berkat. Contohnya nih, dia jadi anak yang pintar, suka baca buku, berprestasi di sekolah. Terus juga kalau adik-adik bisa lihat ini, dia ini adalah anak yang dia tidak bisa melihat. Nah, adik-adik semua bisa melihat kan? Nah, adik-adik harus bersyukur. Tapi teman yang kita satu ini juga dia sama seperti kita, dia bersyukur meskipun dia tidak bisa melihat, tapi Tuhan memberikan keistimewaan buatnya. Dia bisa bermain musik. Coba adik-adik bayangin, adik-adik merem, terus adik-adik main musik.
gimana? Tapi Tuhan nggak pilih kasih. Tuhan memberikan keistimewaan, yaitu bisa bermain musik, bahkan dia juga bisa bernyanyi. Nah, itu yang sudah tadi kakak gambarkan. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada yang merasa aduh aku jelek nih, adik-adik nggak boleh sedih. Atau gini, aduh aku gendut nih, suka diledekin teman-teman. Adik-adik juga nggak boleh sedih, karena adik-adik cuma bilang aku istimewa dan berharga. Adik-adik pokoknya bilang gitu, aku istimewa, aku berharga. Terus ada lagi yang misalnya ada yang bilang gini, kamu nilainya jelek banget. Adik-adik nggak boleh bersedih. Adik-adik harus bilang aku istimewa, aku berharga. Nah, nanti Tuhan yang akan membantu adik-adik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Misalnya adik-adik bisa diberikan kepintaran melalui rajin belajar. Nah, itu tadi firman yang sudah kakak jelaskan. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa, anak-anak Tuhan yang berharga. Seperti tema kita, aku istimewa, aku berharga. Nah, tugas kali ini kakak mau adik-adik bilang ke kakak, ke guru sekolah minggu bahwa adik-adik adalah anak yang istimewa. Nanti bikin videonya, adik-adik rekam, adik-adik bilangnya seperti ini, rekamnya seperti ini. Aku istimewa, aku berharga. Gitu ya adik-adik, kakak ulang sekali lagi contohnya ya. 1, 2, 3. Aku istimewa, aku berharga. Oke? Wah, mudah sekali ya tugasnya. Nah, untuk mengakhiri firman kita kali ini, semoga adik-adik bisa seperti Raja Salomo yang bisa menjadi salah satu orang yang istimewa. Ya, adik-adik tetap harus rajin baca Alkitab, harus tetap rajin belajar, harus tetap bantu orang tua, ya. Karena adik-adik adalah anak yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Untuk mengakhirinya, kakak mau undang adik-adik untuk lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa, anak-anak Tuhan yang berharga. Tuhan yang berkati juga agar kami bisa menerima hikmat daripada Tuhan seperti Raja Salomo. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Biarlah teman-teman kami bisa menikmati ibadah sekolah minggu di minggu selanjutnya. Tuhan yang ampuni juga kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, dadah. Adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa? Apa kak tema kita hari ini? Ku berharga. Kenapa kan kita berharga? Karena kita anak Tuhan. Kita menyanyi satu lagu baru, judulnya Ku Sungguh Berharga. Ku
kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dan masih memberikan kami nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kembali untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai banyak waktu Tuhan untuk melakukan aktivitas kami dengan keluarga kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat menjadi pedoman hidup kami. Kiranya adik-adik kami dapat berbuat baik, dapat berbuat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami ini adalah anak-anak yang Kau kasihi. Jadikanlah kami anak-anak kebanggaan-Mu ya Tuhan, anak-anak kebanggaan orang tua kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami mempunyai cita-cita dan pengharapan penuh untuk masa depan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami memohon pengharapan-Mu ya Bapa akan kesehatan dan keselamatan bangsa kami, terutama untuk keluarga kami. Kiranya tangan-Mu sendiri ya Bapa yang menolong dan bekerja. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dan yang sehat Engkau kuatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan akan dosa dan pelanggaran yang kami telah perbuat, yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian kita. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahan tersebut akan adik-adik kasih ke orang tua dan orang tua kami kirimkan ke gereja. Nah untuk itu kita angkat satu pujian kita, lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah kerajaan-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dan kasih Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.